Baik. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihimu. Saudara-saudara yang terkasih, semua sehat ya? Baik. Saya bersyukur bisa bersama Anda saat ini dalam acara persekutuan doa yang luar biasa bersama Anda dari Persekutuan Doa Fransiskus Asisi ya. Luar biasa. Nah, ya, saudara, ya? Ya, halo? betul. Ya, oke. Baik, temanya luar biasa, sangat luar biasa. Bertumbuh dan berbuah dalam keluarga. Wow, luar biasa, amazing. Baik, pendasaran Alkitabnya, pendasaran kitab sucinya dari Yohanes 15 ayat 16a. Saya akan bacakan untuk Anda. Saya bacakan. Namun sebelumnya, tadi sudah berdoa, tapi saya ngajak Anda berdoa dulu untuk menenangkan batin kita, calm down, tenangkan, memfokuskan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih dan bersyukur bahwa kami boleh berkumpul, bersekutu, berdoa bersama, secara khusus di dalam acara persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, berkatilah kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa meresapkan firman-Mu yang menjadi kekuatan hidup kami, agar kami bertumbuh dan berbuah, terutama di dalam keluarga kami masing-masing, dan secara khusus dalam keluarga Allah, keluarga-Mu sendiri. Berkatilah kami, dari awal sampai akhir, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Yohanes bab 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, apa arti bertumbuh? Apa arti berbuah? Apa arti bertumbuh? Dan apa arti berbuah? Ini luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Inilah persoalan umat beriman di dunia modern ini. Inilah persoalan di umat beriman di zaman now. Zaman milenial. Zaman saya, waktu kecil, zaman manual. Zaman kakek saya, nenek saya, zaman kolonial. Ingat ya, zaman kakek nenek kolonial. Zaman saya manual. Zaman sekarang zaman milenial. Artinya apa bertumbuh dan berbuah di zaman sekarang? Apa parameternya? Apa ukurannya? Somebody, seseorang itu dikatakan bertumbuh dan berbuah. Spesifik, mengerucut di dalam keluarga ini. Nah, untuk menjelaskan bertumbuh dan berbuah dalam keluarga, saya ingat apa yang dikatakan Injil Yohanes bab 15 ayat 1a. Injil Yohanes bab 15 ayat 1a. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar. Anda pasti tahu lagunya kan? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
tinggal di dalam Tuhan pasti akan berbuah. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya bertumbuh dan berbuah? Tapi sebelum bertumbuh dan berbuah, hello, apakah kita ini berakar di dalam Tuhan? Wow! Apakah kita semua, Anda dan saya ini berakar di dalam Tuhan? Bagaimana mungkin seseorang bisa bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Tuhan? Surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 2 ayat 7. Ingat, surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saya ulangi, Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpahkan dengan syukur. Nah, Paulus dalam surat rasulnya kepada umat di Kolose menegaskan soal apakah kita ini berakar di dalam Tuhan. Seseorang umat beriman, dia bagaimana dia bertumbuh, bagaimana dia bisa berbuah kalau tidak berakar. Mungkin kelihatannya bertumbuh, kelihatannya berbuah, tapi akarnya busuk. Sehingga lambat laun akan kering dan mati dan tumbang. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, seperti lagu tadi kan, tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah jarangnya. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah jarangnya. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, aku cinta kau, aku cinta Dia. Yesus cintaku, aku cinta kau, aku cinta Dia. Dan ciri orang yang berakar di dalam Tuhan adalah menyadari cinta Tuhan dan mencintai Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak kelihatan secara fisik. Yang kelihatan, hello, keluargamu. Suami istri, anak, mertua, paman, saudara, teman, satu iman dalam persekutuan doa, satu gereja, satu paroki. Itu yang kelihatan. Itu yang kelihatan, saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, mereka yang kelihatan, orang-orang sekitarmu, cintailah mereka, kasihilah mereka, berdamai dengan mereka, bersabar dengan mereka. Kalau mereka susah diatur, susah hidup dengan iman, bersabar. Pada saat Anda mengusahakan damai, mengusahakan cinta dan mencintai orang di sekitar Anda berakar di dalam Tuhan. Dan itulah keluargamu. Dan disitulah Anda bertumbuh, berbuah dalam keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, di masa pandemi COVID-19 ini, di masa corona ini, bagaimana banyak orang di PHK, kehilangan pekerjaan, kesulitan, bahkan ada yang positif COVID-19, ada yang meninggal dan lain sebagainya, mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Persoalan demi persoalan bisa datang menghantam terus-menerus dalam suatu keluarga. Problem kehidupan yang ringan maupun yang berat, dan itu membuat seseorang tertantang dari segi iman.
Membuat seseorang merasa Tuhan meninggalkan dirinya. Merasa seseorang telah membuat dirinya menjadi wow. Sepertinya, oh Tuhan, why me? Selalu mengatakan, mengapa aku yang menderita? Why me? Maybe Tuhan mengatakan, why not? Dan saya hanya mau mengatakan ini saudara, tetaplah tabah, tetaplah berjuang dan yakinlah. Saat Anda berakar sungguh di dalam Tuhan, dan semakin akar itu kuat, Anda membumi, iman Anda membumi, firman Tuhan dalam kitab suci yang Anda baca, Anda mengikuti ekaristi, Anda beradorasi, Anda puji-pujian kepada Tuhan. Itu menguatkan Anda di masa sulit. Anda bertumbuh dan berkembang, dan ini tuh tidak teori, tapi sungguh-sungguh real. Sungguh-sungguh real. Saudara-saudari yang terkasih, tidak mudah sungguh mengikuti Tuhan. Please deh. Hello. Tidak mudah. Saya pun sebagai Romo, sebagai pastor, berjuang. Berjuang terus. Makanya saya suka dengan lagunya Haji Roma Irama itu. Lagunya Haji Roma Irama. Anda tahu lagunya? Berjuang, berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa, berjuanglah juga disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah juga disertai doa. Berjuang saudara-saudara di tengah kesulitan, di tengah pandemi COVID-19, di tengah kesulitan bertubi menghantam Anda. Terus-menerus, menghantam keluarga Anda terus-menerus, pada saat Anda, keluarga Anda, bersama-sama berakar di dalam Tuhan, Anda akan bertumbuh di dalam kasih-Nya dan berbuah di dalam kemuliaan Tuhan. Et maiorem Dei gloriam. Kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Tuhan. Saudara-saudara, kalau Anda memuji Tuhan, Anda memuliakan Tuhan. Contoh seperti tadi, memuliakan Tuhan. Atau Anda menyanyikan lagu-lagu rohani. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Pada saat Anda menyanyi lagu seperti itu, sungai sukacitamu melimpah dalamku, mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Itu benar-benar terungkap dalam hidup Anda. Atau Anda menyanyi, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Pada saat Anda menyanyi, Bapa Engkau sungguh baik, iman Anda, diri Anda yakin bahwa Tuhan sungguh baik. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Berterima kasih. Dalam situasi apapun, bahkan sulit sekalipun, berterima kasih. Anda tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku dalam kesulitan Anda, dalam problem Anda, dalam sakit Anda, dalam beban yang menimpa hidup Anda, dalam setiap kesulitan, dalam setiap jeritan penderitaan Anda tetap berani dengan penuh iman untuk menunjukkan Anda bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Menunjukkan Anda bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kalau Anda mengalami kesulitan, penderitaan, Anda tetap berani berkata, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Perhatikan baik-baik. Terus menerus. Tak habisnya kasih dan rahmat
umat-Mu. Kasih Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Bagi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan, dan tetap bertumbuh berbuah di dalam keluarganya, baginya kasih Tuhan tidak ada habis-habisnya. Selalu gitu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu Tuhan. Besar setiap. Di setiap hidupku. Terus, saudaraku. Besar kasih Tuhan. Besar setiamu. Meskipun kita menangis. Meskipun ada air mata. Tetap besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Saudara-saudaraku yang terkasih. Ciri orang beriman yang bertumbuh dan berbuah. Ciri orang beriman yang tetap eksis di dalam tengah keluarga, di tengah situasi apapun adalah, cirinya adalah tetap membawa damai, tetap berbagi kasih. Karena mereka yang bertumbuh dan beriman di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan, mereka yang sungguh berakar di dalam Tuhan, menyadari ada Kristus dalam dirinya. Surat Rasul Paulus kepada umat Galatia, bab 2 ayat 20 mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Ada Kristus dalam dirimu, ada Kristus dalam diriku. Pada saat kita menyadari ada Kristus dalam diri kita, pada saat kita tahu ada Kristus dalam diri kita, kita menyadari bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Seperti ranting anggur di dalam ranting-ranting. Pokok anggurnya adalah Tuhan. Kita tetap bertumbuh, berakar. Dan kita di dalam Tuhan bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak berteori dengan Anda. Saya menjadi Romo bukan setahun 2 tahun. Saya menjadi pastor bukan 1, 2, 3 tahun. Saya bukan Romo balita, pastor balita. Tapi saya hampir pesta pera. 2 tahun lagi saya pesta pera. Dan selama pelayanan 23 tahun lebih di bumi Kalimantan ini, saya bukan sekali 2 kali mengalami kesulitan, tapi berkali-kali saya nggak bisa menghitung lagi. Kesulitan yang saya alami dalam pelayanan saya. Penderitaan yang saya alami dalam pelayanan saya. Kesulitan, badai-badai kehidupan saya hadapi. Tapi saya terus berjuang, saudara. Saya sadar saya berakar di dalam Tuhan. Saya sadar saya bertumbuh di dalam Tuhan. Saya sadar saya harus berbuah di dalam Tuhan. Saya sadar saya beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang terbaik. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Semua milikku ku serahkan. Artinya, egoku, kesombonganku, kekerasan hatiku, apapun, everything di dalam diriku, yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku singkirkan. Aku memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam tugasku sebagai seorang pastor Romo. Saya tidak berteori dengan umat saya tidak berteori dengan Anda. Tapi apa yang saya katakan kepada Anda, saya praktekkan. Kalau saya bertahan dalam kesulitan, saya mengalaminya. Kalau saya mengatakan setia berdoa, percaya pada Tuhan, saya mengalaminya. So, this is the real in my life. Ini nyata dalam hidupku. Every day, every time. Setiap hari, setiap waktu, saya mengalaminya. The real problem for me,
betul-betul masalah bagi hidupku. But I'm still strong. Saya tetap kuat. Because I love Jesus. And Jesus love me. Sebab saya mencintai Tuhan Yesus dan Yesus mencintaiku. My dear brothers, sisters, saudara-saudariku yang terkasih. Yang saya mau katakan kepada Anda adalah, tetaplah berpegang teguh dalam kasih Tuhan. Rasul Paulus kepada umat di Kolose, bab 2 ayat 7 tadi mengatakan, hendaklah kamu berakar. Kolose 2 ayat 7 tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudaraku, berakar dengan apa? Berakar di dalam ekaristi, berakar dalam persekutuan doa, berakar dalam doa-doa Anda, berakar di dalam kesulitan Anda dan tetap percaya kepada Tuhan. Ini. Karena ada roh Allah dalam dirimu. Hello, ada roh Allah. Dalam dirimu karena sakramen pembaptisan ada roh Tuhan. Ada roh Allah. Dan Anda siap, seperti yang dikatakan Daud kan? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, si Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, aku kan menari, si Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari, si Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, si Daud menari. Kita akan menari. Menari dalam apa? Menari dalam derita kita. Kenapa? Kita bukan melarikan dari masalah, kita bukan stres, tetapi kita beriman. Kita keluar dari zona nyaman, masuk ke zona iman. Saudara-saudari, tetaplah percaya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Kalau Anda tetap tinggal, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan berbuah di dalam Tuhan dalam keluarga Anda. Secara minor, keluarga Anda, secara kecil, tetapi secara mayor, secara besar dalam keluarga Allah. Ini. Bertumbuh, saudaraku. Berkembang, saudaraku. Berbuah, saudaraku, di dalam Tuhan. Kesulitan ada. Penderitaan ada. Problem-problem kehidupan Anda. Tetapi biji yang sudah ditabur, benih-benih iman yang sudah ada dalam dirimu, biarkanlah bertumbuh, berkembang dalam hidupmu. Dan Tuhan akan melihat buahnya. Buahnya apa, pastor? Buahnya itu adalah kedamaian, ketentraman, sukacita, damai, sejahtera, dan juga usaha membagi berkat dan rasa syukur. Di tengah kesulitanmu, saudaraku, di tengah penderitaanmu, di tengah beban-beban yang semakin menindih kehidupanmu, keluargamu, problem-problem, entah penyakit, apapun, ingat, saat itu Anda sedang mengalami proses beriman yang sejati. Tidak mudah. Tidak mudah. Saya merasakannya. Saya mengetahuinya. Saya mengalaminya. Dan saya juga merasakan di proses. Ingat, saya pun diproses. Dan saya juga mengalami goncangan-goncangan kehidupan, apapun itu saya alami. Tapi saya bertumbuh, saya berbuah, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dalam kesulitan saya berani mengatakan, syukur kepadamu Tuhan, syukur untuk hari ini, syukur karena cinta kasih kepada kami. Dalam kesulitan yang kuhadapi, dalam penderitaan yang saya hadapi,
dalam beban-beban hidup yang menindih hidupku, kenyataan pahit yang menghantam hidup saya berani berkata, syukur kepadamu Tuhan, syukur untuk hari ini, syukur karena cinta kasih-Mu kepada kami. Ini soal konsep berpikir, saudaraku. Ini soal bagaimana kita merasa. Life is beautiful. Hidup itu indah. Bahasa Italianya la vita è bella. Hidup itu indah. Tetapi, kalau Anda melihat dengan cara lain, menjadi negatif. Anda melihat dengan kacamata Kristiani. Anda melihat dengan kacamata ilahi. Di tengah derita insani. Saya ulangi, Anda melihat secara Kristiani, secara ilahi, di tengah derita insani, Anda akan merasakan lain. Anda akan lebih damai, lebih tentram, dan saat itulah keluarga Anda akan bertumbuh berkembang. Kalau kita menyanyi lagu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Evenu shalom, alehe. Evenu shalom, alehe. Evenu shalom, alehe. Evenu shalom, 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 alehe. Ku bawa damai. Suami membawa damai kepada istri, istri membawa damai kepada suami, orang tua membawa damai kepada anak, anak membawa damai kepada orang tua, menantu membawa damai kepada mertua, mertua membawa damai kepada menantu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya di dalam keluarga, dan dalam keluarga meluap kedamaian itu kepada tetangga di kanan kiri, dalam persekutuan doa, dan lain sebagainya. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, disinilah Anda bertumbuh dan berbuah dalam keluarga. Itu saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara, perjuangan Anda tidak mudah karena ada godaan setan. Ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu Anda. Setan tidak mau anak-anak Tuhan, saudara-saudari Kristus, hidup dalam damai. Setan tidak mau Anda bertumbuh berbuah di dalam keluarga Anda. Setan tidak mau Anda taat kepada Tuhan. Dia akan menggoda dengan berbagai cara. Saya ulangi, garis bawahi. Dia akan menggoda dengan berbagai cara. Yohanes bab 8 ayat 44. Dikatakan, iblis adalah raja dusta, bapa dari segala dusta. Artinya dia adalah cum laude soal mendustai. Setan akan mendustai, akan mengajak Anda dengan tipu dayanya untuk Anda mempertanyakan iman Anda, untuk Anda tidak yakin dengan iman Anda, sehingga Anda goyah. Lama-lama Anda akan terputus dari pokok anggur, Anda akan kering dan mati di dalam iman. Be careful, hati-hati. Hati-hatilah dalam hidup Anda. Tetaplah berjuang dalam kerendahan hati, di dalam kesabaran, di dalam cinta kasih, dan di dalam damai. Itulah bukti Anda berakar di dalam Tuhan. Bukti Anda berakar di dalam Tuhan, kalau Anda hidup dalam damai, penuh cinta kasih, rendah hati. Tekun dalam berdoa, membaca kitab suci, puji-pujian, dan bekerja sama di dalam persekutuan doa, di dalam paroki, dan lingkungan Anda. So, tomorrow will be better. Esok akan selalu lebih baik, terus-menerus dalam hidup Anda. Itu saudara-saudaraku yang terkasih, saya ajak Anda berjuang. Tidak mudah, tapi itulah yang bisa kita lakukan. Dan untuk menutup renungan ini, saya hanya mengatakan satu hal. Ada satu lagu yang sangat menguatkan saya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari,
di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku bagi emas murni. Bapa, ajarku memberi sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Mereka yang berakar di dalam Tuhan, mereka yang bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka yang berbuah di dalam Tuhan, dalam keluarga Anda masing-masing, dalam keluarga Allah, di dalam gereja. Mereka yang menyadari sentuhan kasih Allah. Kita semua disentuh oleh Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, apakah aku menyadari? Apakah aku menyadari Tuhan menyentuhku dalam hidupku? Atau kita cuek, acuh tak acuh, dan tak peduli. Tuhan sudah menyentuh Anda, menyentuh saya. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Menjadi baru, semangat baru. Setiap hari baru terus. Deritanya sama, bahkan mungkin lebih besar. Problemnya sama, bahkan mungkin bertambah. Tetapi iman Anda selalu dibaharui untuk menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih berakar, lebih bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Saya ulangi, problemnya mungkin lebih besar, problemnya bertambah. Tetapi iman Anda kepada Tuhan lebih berakar, lebih dalam berakar, lebih bertumbuh, lebih berbunga, lebih berbuah di dalam Tuhan. Berjuanglah, saudaraku. Semangatlah, saudaraku. Yakinlah. Habis gelap, terbitlah terang. Sehabis hujan, ada pelangi indah. Tidak mungkin penderitaan itu selamanya. Tidak mungkin derita itu selamanya. Tidak mungkin badai itu selamanya. Iman Anda tetap percaya pada Tuhan. Pegang itu. Iman Anda tetap percaya pada Tuhan. Keyakinan iman Anda. Trust Jesus. Percaya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda. Anda bertumbuh berbuah dalam keluarga. Tuhan memberkati Anda. Shalom.